Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong penilai uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Nur Aini SPD, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Semarang jurusan Geografi dengan nomor mahasiswa 3201022025. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Bojonggede dan pada hari ini, Jumat tanggal 9 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada materi tenaga endogen dan eksogen dengan menggunakan metode PBJL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 10 dari sebentar ya. Belajar hari ini geografi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Anda silakan ke sekolah untuk memulai doa dan memimpin teman-teman yang lainnya. Ya. Doa menggunakan masing-masing mulai. Doa kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya tanya kabar. Sudah makan? Belum. Ada yang belum karena hari ini kita di siang hari ya membuat video pembelajarannya geografi. Tapi mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang nyaman, kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Kelas 10-3 ada Anita, kemudian Andika ada. Baik, Bagas. Oke, kemudian ada Ismi. Kemudian ada Fahim. Sebelum ini, kalau nggak salah tadi ada yang minta izin sama Ibu. Ya, tadi ada Dava tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena memang Dava ada kegiatan ekstrakurikulernya, jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, meskipun ada 1 orang atau 2 orang yang tidak hadir, tapi insya Allah kegiatan pembelajaran kita bisa diselenggarakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah absen, kemudian sudah motivasi juga. Jangan lupa setiap kita melakukan pembelajaran, kita akan diingatkan dengan yang namanya kesepakatan kelas. Masih ingat ya kesepakatan kelas kita? Sudah pernah di-share, sudah pernah diketahui secara bersama-sama kesepakatan kelas kita, ditulis juga bersama-sama, di mana kesepakatan kelas kita ini setiap siswa itu harus bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, karena ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah student center, di mana aktifnya belajar itu diperoleh langsung oleh siswa masing-masing. Kemudian yang kedua, apabila diminta untuk mengerjakan tugas, maka dikumpulkan sesuai dengan instruksinya. Kemudian
menggunakan gadget dalam pembelajaran kita. Namun sebelum saya menginstruksikan untuk menggunakan gadgetnya, alangkah lebih baiknya gadgetnya disimpan terlebih dahulu ya. Nanti kita menggunakan gadgetnya apabila sudah diinstruksikan untuk mengerjakan tugasnya. Yang terakhir, apabila ingin ke toilet, apabila ingin melakukan hal yang misal mengganggu pembelajaran tapi tidak mengganggu semuanya, ataupun ada izin Bu, saya tidak bisa mengikuti pada kegiatan pada hari ini, mohon dibicarakan dengan minta izin terlebih dahulu sehingga pembelajaran kita tetap terselenggara dengan baik. Bisa nak? Baik. Selanjutnya, pada awal bab pembelajaran tentang litosfer, saya sudah berikan ke kelas 10-3 tentang tes diagnostik. Masih ingat tes diagnostiknya? Ya, tes diagnostik ini adalah tes yang menghasilkan ataupun tes yang memperlihatkan bagaimana keterampilan kalian, gaya belajar kalian, serta pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang litosfer. Karena kemarin sudah dikerjakan tes diagnostiknya, sehingga saya sudah mendapatkan hasilnya, dan hasilnya ini digunakan untuk membuatkan kelompok. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, masih ingat tidak apa sih yang kita pelajari pada pertemuan terakhir? Ya, divergen, konvergen, transform. Apa sih konvergen, divergen, transform? Itu jenis-jenis apa? Jenis-jenis pergerakan tektonik lempeng. Apabila pergerakan tektonik lempengnya saling mendekat, itu disebut dengan konvergen. Apabila saling menjauh disebut dengan konvergen. Satu lagi, jika bergerak ke kiri ke kanan namanya alhamdulillah, masih ingat semua untuk pembelajaran minggu kemarin ya. Tetap akan kita pergunakan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin, masih menyambung untuk pembelajaran pada hari ini karena masih dalam satu subtema, yaitu tentang litosfer. Lalu apa sih yang akan kita pelajari? Tapi sebelum kita mengetahui tentang endogen itu apa, eksogen itu apa, jenisnya apa saja, silakan kita amati gambar AR. Masih ingat aplikasi yang waktu itu sudah saya pernah instruksikan? Nah, silakan. Saya punya gambar AR-nya. Ya, silakan nanti dicek kira-kira pada kode ini, kode AR-nya kira-kira mendapat gambar apa. Silakan. Kira-kira gambar dari kode QR tersebut adalah gambar apa? Oke, apa aja? Pantai, lanjut. Ada pohon. Gunung meletus. Ada apa lagi? Ada ini Pak Paku. Yang belakang, kelihatan gambarnya. Sudah terlihat? Ada magma. Ada apa lagi? Oke, ditunggu ya, karena dia scan kode AR-nya itu harus ada prosesinya dulu. Bagus. Ada pulau. Nomor 1 ada yang bisa menebak. Ada nomornya di situ, nah di atasnya. Kira-kira gunung api itu terbentuk dari apa? Nah, minggu kemarin kan kita sudah tahu ya, ada peristiwa yang disebut dengan tektonik lempeng, namanya subduksi. Ya. Lanjut, kita pelajari yang gambar yang kedua. Silakan perhatikan gambar di depan. Gambar atau foto udara? Oke. Foto udara berikut ada yang bisa lihat? Ada sawah? Ada apa sih di situ? Pernah kenal yang namanya Gunung Kapur, pemandian air panas. Di Ciseeng ini namanya cerita Sarita. Kalau saya klik ya di Google Earth-nya, nanti akan kita lihat betapa bagusnya, indahnya bentukan yang dihasilkan dari proses endogen tersebut. Ya, jadi dari proses secara alamiah airnya itu bisa naik ke atas. Kemudian karena mungkin di bawahnya banyak kantung-kantung magmanya sehingga airnya itu dia berasa suhunya lebih panas. Nah, yang akan kita pelajari hari ini tadi adalah judulnya pembentukan lahan di permukaan bumi. Tentunya ada capaian pembelajaran yang harus kita
dapatkan dalam setiap pembelajarannya, yaitu ada keterampilan proses, ada juga pemahaman konsep. Keterampilan prosesnya pada akhir fase, siswa atau peserta didik dapat terampil dalam membaca, menuliskan tentang apa selanjutnya di bawahnya. Ada di atasnya ada ilmu dasar geografi, ada peta, itu sudah lewat ya. Nah, yang kita pahami sekarang terlebih lagi itu adalah membaca, menuliskan tentang geosfer. Pembelajaran yang akan kita dapatkan yaitu melalui kegiatan pembelajaran kolaborasi berkelompok dengan menggunakan pembelajaran based learning. Kalau kalian cek Google Classroom semalam sudah saya persiapkan sebenarnya ya Nak ya, materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang endogen dan eksogen. Kemudian nanti akan kita pelajari proyeknya, membuat karya dari pembelajaran tentang tektonik landmass, tentang endogen dan eksogen masih belum lain. Kontennya adalah kita belajar tentang tenaga endogen dan eksogen serta kemampuan awal prasyarat kita untuk belajar tentang endogen dan eksogen adalah kita mengetahui struktur atau lapisan bumi, mengetahui tentang tektonik lempeng yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Lanjut ya. Lalu setelah kita tahu tujuan pembelajaran, ada hal yang tentunya kita dapatkan dari belajar tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Pemahaman bermaknanya adalah kita memahami tentang jenis-jenis tenaga endogen itu apa aja, tenaga eksogen itu apa saja, serta apa sih dampaknya bagi kehidupan manusia. Ini adalah salah satu contoh perbukitan yang ada di Lembang, Bandung. Kalau kamu jalan ke atas, kamu akan melihat view kota Bandung. Kalau malam hari tentunya lebih menarik lagi karena berbagai macam lampu kamu bisa lihat di bawah pemandangannya, view-nya apa. Kalau kita tuh namanya Bukit Pelangi ya. Nah kalau ini tuh Lembah Pelangi namanya ya. Nah dari bukit ini kita bisa mendapatkan apa ya, hal yang menarik, yaitu bisa dari pariwisata, dari pemandangannya yang indah, tapi juga dari sisi sains, dari sisi pendidikan. Siswa ataupun para peneliti itu bisa menganalisis bagaimana cara proses pembentukannya dan dampaknya bagi manusia di permukaan bumi ataupun di wilayah Bandung khususnya. Sebelum kita masuk ke materi, kita simak dulu video pembelajaran tentang pembentukan lahan di permukaan bumi. Yang di belakang terdengar? Tidak apa-apa. Sedikit suaranya. Insya Allah nanti akan bisa dilihat dari gambarnya dan tulisan-tulisan di sana ya. Ini dari gempa yang kemarin di Cianjur. Adakah dampak positif dari kejadian gempa dan longsor itu kira-kira? Sudah kita pelajari ya kemarin. Pembentukan
Dari video pembelajaran tersebut apa yang bisa kita refleksikan? Bentukan lahan apa yang bisa kalian analisis dari video pembelajaran tersebut? Ada apa aja yang disilakan? Longsoran, bagus. Ada apa lagi? Sedimentasi, bagus. Ada apa lagi? Dan bantuan yang ada di permukaan bumi apabila menemukan kondisi yang sama, bantuan yang kokoh pun pasti akan terjadi retak. Ya, dalam video pembelajaran, kalau siswa dengan diferensiasi yang tipenya auditori, gaya belajarnya itu senang menonton video, maka dalam sekali menonton video mungkin nanti akan belajarnya lebih cepat. Tapi ada tipe siswa yang belajarnya itu nggak bisa melihat video, nggak hanya cuma mendengar, tapi benar-benar harus dibaca, benar-benar harus dijelaskan. Oke, apa itu endogen, apa itu eksogen? Endogen apabila pembentukan lahan di permukaan bumi itu berasal dari tenaga dalam bumi. Contoh kemarin kita sudah belajar tentang tektonik lempeng kan? Nanti akan menjadi bentukan apa kalau subduksi tadi saya cerita? Nah, bertabrakan di laut nanti akan membentuk yang namanya palu. Subduksi nanti di daratannya akan terbentuk yang namanya pegunungan. Kalau dia polis dan antara benua dengan benua bertabrakan, India dengan Asia bertabrakan, dia naik ke atas, maka akan terbentuk yang namanya pegunungan Himalaya. Nah, apabila berasal dari dalam permukaan bumi tenaganya, maka disebut dengan endogen. Apa saja jenisnya? Satu, ada tektonik, ada vulkanik atau gunung aktif. Seisme kenal seisme istilahnya tadi? Ya, seisme artinya gempa bumi. Gempa bumi kan juga disebabkan karena adanya dari tenaga dalam bumi, makanya termasuk ke dalam jenisnya tenaga endogen. Eksogen sebalikannya, berarti berasal dari luar permukaan bumi. Kita setiap hari melalui yang namanya suhu panas, suhu dingin, ada hujan, ada badai, angin, dan lain sebagainya, juga akan menghasilkan bentukan lahan yang berbeda. Mulai dari ada pemapukan, erosi, marwesi, sedimentasi, serta tumbuhan tumbuhan antara benda angkasa. Ada vulkanik sudah tahu ya? Nanti akan kita belajar di depan juga apa sih bagian dari gunung itu. Apa sih hasil dari bentukan itu seperti apa? Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Lanjut ada seisme aktivitas kegempaan. Kan awalnya dia jalannya lurus, tapi karena ada getaran, ada pergesekan lempeng, ada yang naik, ada yang turun, maka kan akan membentuk lahan yang bentukan lahannya Kalau yang eksogen disebabkan oleh tenaga dari luar, bukan dari magma. Nah, contohnya adalah salah satu bisa disebabkan karena adanya air, adanya pergerakan angin di wilayah gurun, ada juga di laut, ombak laut akan memecah daratannya, dan yang terakhir adalah dari kikisan gletser yang ada di wilayah pegunungan, baik itu di kutub utara, kutub selatan, ataupun di benua-benua yang memiliki pegunungan yang tinggi. Apa bedanya erosi dan sedimentasi? Ya, boleh. Sedimentasi. Kalau sedimentasi di bawah laut. Di bawah laut. Apakah di daratan tidak terjadi sedimentasi? Nah, awalnya mana dulu nih? Sedimentasi dulu baru erosi. Oke, saya sebutkan yang 3. Pelapukan, erosi, sedimentasi. Betul nggak urutannya? Batuannya lapuk dulu. Batuannya lapuk, terkikis, maka akan terjadi erosi. Erosi dibawa oleh aliran air. Ya kan, tanahnya terkikis, ada hujan. Warnanya coklat kan airnya? Kenapa? Karena ada tanah yang diangkut, hasil erosinya diangkut ke tempat yang berbeda. Diangkutnya kemana? Masuk ke solokan, masuk ke sungai, nanti akan bermuara ke wilayah laut. Mas tadi, tanah endapan hasil erosi dibawa ke sungai, diendapin di sungai, diendapin di laut, diendapinnya boleh di sini, boleh juga di sini. Pokoknya asal ada yang di
diendapkan massa tanah atau batuan, maka disebut dengan sedimentasi. Baik, aktivitas kita hari ini LKPD-nya sudah saya share sebelumnya di classroom. Iya Bapak, saya sudah print beberapa LKPD yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. LKPD-nya sudah saya bagi, kelompoknya juga akan saya bagi. Sebentar saya bacakan. Tadi sudah saya setting ya sebelumnya. Vio, Nadira, Farel, Rizky, Bagas, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2 Rizka, Farzan, Abhan, Melvin, Kevin. Pekerjaannya adalah kelompoknya yang paling belakang. Silakan buatkan gambar-gambar. Silakan cek di classroom ya. Ada modul di situ, ada tulisan dan ada gambar. Kamu punya foto grid nggak? Ada foto kolase, aplikasi foto kolase. Nah, boleh menggunakan foto kolase atau mau membuat PowerPoint biasa juga boleh. Tampilkan gambar-gambar tentang endogame dan exogen. Jangan lupa di belakangnya ada analisisnya di LKPD-nya. Mohon di belakangnya semuanya LKPD. Sudah ada LKPD? Ya, LKPD di belakangnya ada apa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti bisa digunakan untuk memandu kalian dalam mengerjakan tugasnya ya. Kelompoknya Farel bisa dimengerti? Oke, nanti dibuat gambar kolase boleh, mau video silakan, mau PowerPoint juga silakan. Kelompoknya Anggita, Ismi, dan lebih banyak perempuannya ini. Nah, tugas kalian adalah ya, silakan buatkan. Ya, silakan buatkan. Kelompoknya Lukman, silakan berbagi hasilnya dengan teman yang ada di sebelahnya. Tolong cari tentang erosi. Nah, di LKPD ini juga ada erosi. Kalian nggak? Oh, pastinya berbagi. Ya, silakan. Berbeda sih dari Canva. Sebenarnya dari Canva itu ada bagian kalau kita download ya, ada fitur penting juga istilahnya. Cuma aplikasinya berbeda. Cuma dia mungkin sama ya satu lantai kan mah istilahnya gitu. Nah siapa tahu flipbooknya itu bisa apa namanya premium juga. Jadi kamu bisa bikin media. Oh ya, ya itu sudah. Kalian teknologinya juga bagus ya. Jadi kamu boleh pakai lemon, boleh pakai jeruk, apapun yang ada. Cuma dia kondisinya harus cairan yang asam. Kami tugasnya membuat penugasan. Nah, jangan lupa penugasan kelompok ya.
sampai di sini. Ntar aja bisa dulu ini. Ya, silakan ditanyakan. Oh, dan juga lihat apa? Lemon sini. Masih ingat ice cream minggu yang lalu? Masih ingat ice cream minggu yang lalu? Kalau saya bilang nyamuk, mana temunya? Kalau saya bilang jerapah, mana temunya? Kalau saya bilang gajah, mana temunya? Oke, siap? Nyamuk, gajah, jerapah, nyamuk. Satu kali lagi. Gajah, jerapah, nyamuk, gajah. Walaupun ada satu nyamuk di depan kamu, tepuk satu kali. Selfie. Konsentrasi. Dengarkan penjelasan saya. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terlebih dahulu. Saya ada Muhammad Nabil Syarsyah. Saya Putra Samarel. Saya. Ya. Saya Fanadira Putri Jasmine. Silakan. Endogen dan eksogen serta gambar-gambar selanjutnya. Baik. Pertama, endogen itu terdiri dari cyclisme, vulkanisme, dan seisme. Endogen itu apa? Endogen itu adalah Proses pembentukan yang disebabkan oleh dalam bagus, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Jadi jenisnya ada. tektonisme yaitu ada konvergen, divergen, dan transform. Oke, lanjut. Vulkanisme ada yang dari gunung Gunung berapi. berapi, sementara kalau seisme Ada dari pergerakan efek atau disebut juga gempa bumi. gempa bumi. Bagus. Nah, Contohnya ini itu gambarnya itu ada di sini. gambar-gambarnya. Nah, ini ya. Tektonisme gambar konvergen, divergen, dan transform. Vulkanisme gunung meletus erupsi gunung berapi, dan seisme Gempa bumi. gempa bumi. Baik, kira-kira ada nggak dampak positifnya dari tenaga endogen? Apa itu? Dampak positifnya pembentukan permukaan bumi menunjukkan tanah. Gempa bumi ataupun pergerakan lempeng pasti akan menghasilkan bentukan lahan yang baru. Baik, ini gambar-gambar. Baik, dapat nanti dilengkapi lagi setelah di pelajaran berikutnya. Silakan, boleh ditutup. Baik, terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman-temannya dan teman-teman. Silakan teman-temannya. Diperkenalkan terlebih dahulu dan dibuka dulu terlebih dahulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini dari sini kita mau presentasi ini tentang dari apa sih eksogen, tenaga eksogen. Ya, tenaga eksogen. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Aku Ismi Nabila, lalu ada Anita, lalu samping ini ada
proses terjadinya erosi, yaitu melalui tahapan pelepasan asal acuan dan karena dari batuan induknya. Cukup ya, silakan boleh ditutup. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan pertanyaannya. Baik, karena waktu, insya Allah untuk video yang dari kelompoknya vulkanik sama erosi nanti kita tampilkan pada pertemuan yang akan datang saja ya. Tidak apa-apa, ini sudah dicoba praktekkan bagaimana proses terjadinya erosi dan vulkanisme. Kita sampai ke bagian penghujung, di mana kita akan menyimpulkan, merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Agar yang bersedia untuk menyebutkan apa sih yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Saya baru tahu kalau harus itu. Saya baru tahu kalau harus itu. Apa? Aku juga baru tahu kalau misalkan air terjun itu terjadinya itu karena pemanasan. Bagus. Tapi silakan. Ya, silakan boleh. Iya. Itu adalah pembentukan kembali pada bumi dan dilakukan oleh dari dalam Alex oke? awal tidak itu. Iya. Dari luar, tenaganya dari luar ke alam. Bagus. Ada yang